semuanya, selamat datang di penelusuran mendalam kita kali ini. Jujur aja, saya antusias banget buat ngebedah keseluruhan saga buku komik yang brutal dan gak kenal ampun ini. Hari ini kita bakal ngelakuin review lengkap dan detail soal series The Boys. Dari awal banget di musim pertama sampai ke finale musim kelima yang super mengguncang. Serial ini tuh bener-bener ngerombak abis definisi tontonan pahlawan super di era modern. Dan pastinya ada banyak banget hal gila yang bakal kita bahas. Oke, coba kita pikirin pertanyaan ini. Gimana jadinya kalau dewa yang kita puja-puja itu sebenarnya cuma produk korporat? Bayangin aja sebuah dunia di mana figur berkekuatan super itu bukan pelindung umat manusia, tapi sekedar komoditas yang dipasarin dan dikendaliin penuh sama mega korporasi. Nah, ini nih titik tolak brilian yang bikin genre superhero tradisional berubah jadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan pastinya kerasa lebih nyata. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa poin penting, mulai dari dekonstruksi mitos pahlawan super, terus kita kilas balik eskalasi musim-musim sebelumnya, masuk ke puncak tirani di musim kelima, ngebahas polarisasi antara kritikus dan penggemar, sampai ke klimaks berdarah, dan akhirnya ngelihat hegemoni korporasi di bagian epilog. Bakal seru banget nih. Kita masuk ke bagian pertama, dekonstruksi mitos pahlawan super, di mana kita bakal membongkar realitas distopia dari FOD. Dari awal banget, The Boys itu udah ngehancurin kiasan pahlawan super ala Marvel atau DC. Di semesta ini, pahlawan super, atau yang sering dipanggil Supes, itu murni cuma mesin pencetak uang buat vote international. Ini kayak mimpi buruk kapitalisme tahap akhir, di mana kelompok elit mereka, The Seven, sebenarnya beroperasi mirip banget sama kultus kepribadian yang fasis. Dan siapa pemimpinnya? Sosok narsistik yang amoral banget, Homelander. Segala kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan mereka itu gampang banget disapu bersih di balik perjanjian kerahasiaan korporat. Nah, di tengah semua kegilaan ini, muncullah perang asimetris dari sekelompok manusia biasa yang dipimpin sama Billy Butcher buat ngelawan dewa-dewa korporat ini. Jadi, penjahat aslinya tuh bukan pahlawan super itu sendiri, tapi justru sistem korporat yang narik tali bonekanya. Lanjut ke bagian kedua, rangkuman eskalasi musim sebelumnya. Kita bakal lihat gimana ceritanya berubah dari sekedar balas dendam jadi perang terbuka. Nah, hal yang paling menarik dari perjalanan mereka adalah eskalasinya. Ibarat baca panel aksi di komik yang temponya cepet banget. Coba kita ingat-ingat lagi. Tahun 2019, musim pertama dimulai dari tragedi tragis. Kekasih Hughie, Robin, hancur berkeping-keping karena ditabrak A-Train. Insiden ini yang akhirnya ngebawa Hughie ketemu sama Butcher. Terus, masuk ke musim kedua, skalanya makin gede pas The Boys berhasil ngebongkar masa lalu FOD yang ternyata punya akar kelam fasis dan Nazi. Lanjut ke musim ketiga, ancamannya jadi makin eksistensial karena munculnya Soldier Boy, bawa senjata rahasia yang bisa ngilangin kekuatan super. Dan puncaknya sebelum musim terakhir, di musim keempat, segalanya benar-benar jadi krisis nasional pas Homelander mulai ngonsolidasiin kekuasaan politik ekstrim, siap-siap buat menguasai negara dari dalam. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, puncak tirani di musim kelima. Fokus utamanya ada di obsesi keabadian seorang Homelander. Di musim kelima ini, Amerika Serikat udah jatuh ke darurat militer di bawah kendali fasis Homelander. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu penggerak cerita yang benar-benar krusial, yaitu Vivan. Jadi apa sih Vivan itu? Ini tuh varian langka dari Compound V yang diekstrak langsung dari darah Soldier Boy. Karakter Sister Sage nemuin fakta penting kalau Vivan ini ternyata bisa ngasih keabadian biologi sejati. Wah, pas Homelander tahu soal ini, dia langsung terobsesi banget. Dewa yang selama ini kerasa nggak terkalahkan itu akhirnya sadar kalau dia masih punya satu kelemahan, mortalitas alias kematian. Dan jujur aja dia bakal ngelakuin apapun buat dapetin V1 supaya bisa berkuasa selamanya. Bagian keempat, polarisasi kritikus versus penggemar. Ini nih pertarungan opini di dunia nyata yang ramai banget. Kalau kita lihat data metriknya secara objektif, musim kelima ini sebenarnya sukses besar di mata para kritikus. Coba perhatiin, anggaran produksinya itu terus membengkak sampai nyentuh angka hampir 12 juta dolar per episode loh di musim terakhir. Meskipun begitu, musim kelima ini berhasil nyetak skor fantastis, 96% di Rotten Tomatoes dan 80% di Metacritic. Secara teknis, angka ini bikin musim kelima sejajar sama musim kedua sebagai musim dengan penilaian kritikus terbaik sepanjang serial ini tayang. Tapi, poin krusial yang perlu kita perhatiin adalah ada jurang persepsi yang lumayan jauh di sini. Di satu sisi, para kritikus muji habis-habisan musim kelima sebagai satire politik yang berani. Mereka suka banget gimana serial ini ngerespons polarisasi modern secara tajam dan berani ngasih konklusi gelap yang nggak kenal kompromi.
Tapi di sisi lain, banyak penggemar yang vokal nyampein kekecewaan mereka. Mereka ngerasa tempo ceritanya terlalu diburu-buru, terus plot V1 ini kerasa kayak jalan pintas naratif, ya semacam Deus Ex Machina gitu. Nggak cuma itu, ada juga keluhan soal visual yang ngerasa turun kelas. Masa pertarungan apokaliptik yang harusnya kolosal, malah lebih sering ngambil latar di hutan atau bunker yang kelihatan murah. Ditambah lagi, ada beberapa kelakuan karakter yang dirasa nggak konsisten kalau dibandingin sama logika kekuatan super mereka sendiri. Lanjut ke bagian kelima, akhir berdarah Blood and Bone, alias konfrontasi final di ruang oval. Oke, peringatan dulu ya, kita bakal ngebahas spoiler paling besar dari serial ini. Kekacauan di Gedung Putih ini benar-benar pecah berantakan. Awalnya, Homelander itu mendominasi pertarungan ngelawan Butcher dan Kimiko. Tapi keadaan berbalik pas Ryan, anaknya Homelander, tiba-tiba muncul dan malah ngebantu ngikat ayahnya sendiri. Momen ini ngasih jeda yang krusial banget buat Kimiko. Dia memusatkan kekuatan barunya dan melepaskan ledakan radiasi yang dahsyat. Ledakan ini nggak cuma ngancurin ruangan, tapi secara permanen melucuti compound V dari tubuh semua subs di sana. Tiba-tiba aja, dewa yang nggak terkalahkan itu berubah jadi manusia biasa yang rentan dan nggak berdaya. Butcher akhirnya dapat momen balas dendamnya, mengeksekusi Homelander yang udah kehilangan kekuatannya. Tapi, tragedi aslinya tuh justru terjadi setelah itu. Buat ngantiin Butcher yang udah sepenuhnya ditelan sama kegelapan dan amarahnya sendiri, Hughie harus ngambil pilihan yang super berat. Dia akhirnya membunuh Butcher, mutusin siklus kekerasan itu untuk selamanya. Kita sampai di bagian ke-6. Epilog dan hegemoni korporasi. Sebuah akhir yang sangat ironis. Setelah semua darah itu mengering, epilog yang tersisa tuh kerasa manis-manis getir. Di tingkat personal, emang ada sedikit kelegaan. Hughie dan Annie, yang keadaannya lagi hamil, berhasil kabur dari semua kekacauan itu buat nyoba memulai hidup baru yang anonim. Mereka selamat. Tapi, dalam skala yang lebih besar, tatanan dunia sebenarnya nggak banyak berubah. Stan Edgar, mantan CEO yang super dingin dan penuh perhitungan itu, dengan tenang melangkah balik ke posisinya buat ngambil alih lagi Vogue International yang lagi direstrukturisasi. Ada satu kutipan dari analisis yang menurut saya ngerangkum ini semua dengan brilian. Kejahatan sistemik tidak dapat dihancurkan hanya dengan melenyapkan satu individu tirani seperti Homelander. Ini bener banget. Musuh aslinya dari dulu tuh bukanlah makhluk super yang bisa terbang atau nembakin laser dari mata. Musuh yang sebenarnya adalah sistem kekuasaan korporat yang ngedesain, masarin, dan ngelindungin monster-monster itu cuma demi profit. Dan pada akhirnya, Vogue tetap berdiri kokoh. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang menarik banget buat kita renungin bareng. The Boys itu kan awalnya lahir sebagai kritik yang tajam dan brutal banget soal gimana perusahaan media memonopoli budaya pop dan mengeksploitasi pahlawan demi uang. Tapi, ngelihat fakta kalau serial ini akhirnya bikin banyak spin-off, jualan merchandise, dan berubah jadi properti raksasa buat platform streaming korporat terbesar di dunia, apakah secara ironis, serial ini akhirnya malah berubah jadi mesin raksasa korporat yang dulu pengen dihancurin? Sebuah akhir yang penuh ironi untuk perjalanan yang luar biasa ya. Terima kasih banyak udah gabung di penelusuran kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.